Pak.
Ya sih Diana, dimulai saja. Tapi sebelumnya kan sudah direkam ya ini ya. Ya sudah Pak. Berarti saya mulai sekarang Pak ya. Ya, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Daniel. Saya Sri Diana akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul dengan definisi dan lingkup akuntansi forensik. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Ya, di sini definisi. Ya, sebelumnya minta maaf karena sedikit ada masalah jaringan di tempat saya. Selanjutnya saya akan tentang eksplorasi, kita akan melanjutkan lagi. Di sini ada segitiga akuntansi forensik, yaitu yang untuk titik pertama yaitu kerugian, dan titik kedua adalah perbuatan melawan hukum, dan titik ketiga adalah hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas merupakan gabungan dari kerugian dan perbuatan melawan hukum. Ini adalah ruang lingkup audit forensik, yaitu ada di swasta dan pemerintah. Praktek di swasta yaitu menekankan beberapa istilah dalam yaitu fraud auditing, forensic accounting, investigative support, dan valuation analisis. Sedangkan di pemerintah yaitu di Indonesia lebih menonjol daripada akuntansi forensik pada sektor swasta. Secara umum, kedua sektor ini tidak hanya terdapat perbedaan pada tahap-tahap dari seluruh rangkaian akuntansi forensik berbagai lembaga seperti lembaga pemeriksaan keuangan negara. Selanjutnya, tugas akuntansi forensik. Tugas akuntansi forensik yaitu memberikan pendapat hukuman dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Terus yang diberikan oleh akuntansi forensik ada dua, yaitu jasa penyelidikan dan jasa ligitasi. Jasa penyelidikan yaitu jasa yang memberi atau mengarahkan pada pemeriksaan penipuan atau audit penipuan, sedangkan jasa ligitasi yaitu mempresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa forensik yang ditawarkan. Ini merupakan atribut akuntansi forensik, yaitu ada identifikasi, ada fraud auditor, ada kreatif, ada cerdas, dan ada strategisnya. Identifikasi yaitu mengumpulkan data dan fakta mengenai fraud, sedangkan fraud auditor mampu membuktikan niat pelaku melakukan kecurangan atau fraud. Kreatif, seorang auditor harus kreatif pelaku fraud yang tidak bisa ditebak. Cerdas, seorang auditor harus tahu rencana dari pelaku kecurangan seperti persekongkolan atau diri sendiri, sedangkan strategis, dia memiliki strategis yang tidak dimiliki untuk mengungkapkan kecurangan tersebut. Ini merupakan kualitas dari akuntansi forensik, yaitu ada kreatif, rasa ingin tahu, tidak menyerah, akal sehat, business sense, dan percaya diri. Keahlian akuntansi forensik itu ada 9, yaitu keahlian deduktif. Keahlian deduktif yaitu kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan. Terus yang kedua, pemikiran kritis, yaitu mampu membedakan antara opini dan fakta. Ketiga, yaitu pemecahan masalah tidak struktur, yaitu kemampuan pendekatan terhadap masing-masing situasi. Terus fleksibel, kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan. Komunikasi lisan, komunikasi tertulis. Terus keahlian analitik, yaitu keahlian untuk
memeriksa yang seharusnya ada, bukan yang telah ada. 6 yaitu pengetahuan tentang hukum, memahami proses-proses dasar mengenai hukum. Terus yaitu sikap tetap tenang meskipun keadaan yang tertekan, dalam situasi yang tertekan. Fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, dilakukan oleh orang-orang dari dalam suatu perusahaan atau di luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Ada fraud menurut ACFE atau Asosiasi Pemeriksaan Keuangan Bersertifikat. Fraud ini merupakan organisasi bergerak di pemeriksaan atau kecurangan yang kedudukannya di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan. Mengklarifikasi fraud dalam beberapa klarifikasi dan dikenal dengan istilah fraudry, yaitu sistem klarifikasi mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan. Penyebab fraud itu ada 4 faktor pendorong fraud. Yang pertama adalah greed atau keserakahan, yang kedua opportunity, kesempatan, yang ketiga need atau kebutuhan, yang keempat exposure, pengungkapan. Yaitu faktor greed dan need merupakan faktor yang berhubungan dengan pelaku fraud atau disebut dengan faktor individu, sedangkan opportunity dan exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi atau sebagai korban. Memperkuat pengendalian intern di perusahaan, kedua mengefektifkan aktivitas pengendalian, yang ketiga meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCK, yaitu yang ketiga mengefektifkan fungsi intern audit. Audit investigatif. Audit investigatif merupakan suatu kegiatan sistematif dan mengungkapkan kecurangan sejak diketahui atau diidentifikasinya sebagai peristiwa atau kejadian atau transaksi yang dapat memberikan cukup keyakinan serta dapat digunakan sebagai bukti yang memenuhi pemastian suatu kebenaran dalam menjelaskan kejadian yang telah diasumsikan sebelumnya dalam rangka mencapai keadilan. Itu menurut Pusdika Lawas tahun 2008. Ini merupakan tahap-tahap audit investigatif. Yang pertama adalah tahap penelaah informasi awal, yaitu ada 4, yaitu sumber informasi yang didapatkan mengenai hipotesis awal, penyusulan hasil telaah hipotesis, serta keputusan dari pelaksanaan audit. Tahap kedua yaitu perencanaan audit investigatif. Ada 4 juga, yaitu menetapkan sasaran, menyusun laporan kerja, terus ketiga jangka waktu dan anggaran biaya. Terus keempat perencanaan audit investigatif. Yang ketiga yaitu pelaksanaan audit investigatif. 1 pembicaraan terdahulu, kedua pelaksanaan program kerja, ketiga penerapan teknik audit investigatif, keempat melakukan observasi, kelima mendokumentasi hasil observasi, keenam mewawancara, ketujuh pendataan, ke-8 yaitu evaluasi tentang kecukupan bukti. Yang keempat yaitu tahap pelaporan audit investigatif. Yang 1 kerjasama dengan pihak intern dan pihak penegakan hukum. Yang kedua mengambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku. Ya, di sini saya akan membahas kasus tentang Pricewaterhouse. British Telecom merupakan perusahaan telekomunikasi multinasional Inggris dengan kantor pusat di London. Beroperasi sekitar di 180 negara dengan penyedia layanan text line, mobile, dan broadband terbesar di Inggris, dan juga menyediakan
televisi berlangganan dan layanan TI. Sedangkan PWC merupakan pelayanan, yaitu organisasi pelayanan terbesar di dunia, menarik kemampuan dan keahlian lebih dari 1.550.000 orang dan 150 negara. Ini merupakan kantor akuntan publik 4 terbesar di dunia. Skandal yang terjadi yaitu terjadi pada triwulan kedua di tahun 2017. Kasus fraud keuangan ini terjadi pada British Telecom yang berkaitan dengan kantor akuntan publik terbesar. Itu tadi Pricewaterhouse atau PwC. Kasus ini terjadi sejak awal triwulan kedua tahun 2017. Perusahaan Inggris ini mengalami fraud akuntansi atau kecurangan laporan keuangan di salah satu lini usahanya yang ada di Italia. Fraud yang dilakukan ini gagal terdeteksi, justru fraud berhasil dideteksi oleh pengaduan, yaitu whistleblower, yang kemudian ditindaklanjuti oleh akuntansi forensik oleh KPMG. Modus kasus ini membesarkan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dan invoice-nya serta transaksi palsu. Praktik fraud ini terjadi sejak tahun 2013. Dampak dari kasus ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan GBP 530 juta dan memotong proyeksi arus kas sebesar GBP 500 juta untuk membayar utang-utang yang disebabkan atau disembunyikan. Selain itu juga berdampak pada pemegang saham dan investasi. Dari kasus British Telecom menyebabkan timbulnya kecurangan, yaitu karena perolehan bonus yang akan didapatkan biasanya perolehan bonus dipilih dari kinerja keuangan perusahaan dengan indikator aset dan laba yang dihasilkan. Kompetensi dari kehati-hatian untuk menyajikan salah satu penyimpangan etika oleh audit PwC. Dalam kasus ini, PwC membuat British Telecom tidak menerima layanan yang profesional dan kompeten. PwC malah gagal dalam mendeteksi terjadinya fraud. Jadi kasus ini sampai sekarang masih ditelusuri karena kantor titik terang dari kasus tersebut. Kesimpulannya yaitu akuntansi forensik adalah akuntansi yang menjalankan kegiatan evaluasi dan penyelidikan dari metode kuantitatif lainnya dan mengevaluasi hasil temuannya. PPT-nya bisa langsung ke bidang saja karena tanya jawab kan. Iya. Maaf, ini suaranya Pak Dan agak putus, Pak. Apa? Suaranya Pak Daniel kurang jelas. Kurang jelas.
Iya. Oke, bagaimana Oh, sekarang? sudah Pak. Sudah pakai headset saya soalnya. Iya. Oke, ya, minta maaf tadi ada gangguan teknis, jadi nggak tahu kenapa tim saya itu keluar masuk. Jadi baru 15 detik, 17 detik, terus putus. Ini saya coba, sekarang baru bisa. Dan tolong Diana ininya apa? Slide-nya dimatiin aja, langsung ke videonya, ke video saja, jadi biar nampak Diananya dan teman-teman yang lain. Oke, silahkan kita mulai sesi diskusi dan tanya jawabnya. Mungkin yang pertama Esther. Esther, pertanyaannya. Baik, saya mau bertanya mengenai Nama dan layanan apa saja yang diberikan oleh akuntansi forensik. Terima kasih. Nama dan NIM Ter. Yang kedua Novi. Ya, selamat pagi. Saya Novi Natalia dengan NIM 23. Saya ingin Iya. bertanya mengenai peran BPK dalam akuntansi forensik itu seperti apa? Terima kasih. Iya. Terus selanjutnya Ibanes. Saya Ibanes dengan NIM 34. Saya ingin bertanya, dalam mencegah fraud, ada peran penting pengendalian intern. Pengendalian internal tersebut mana yang lebih penting, yang aktif atau yang pasif? Terima kasih. Oke. Ini langsung saya kasih 6 pertanyaan Pak ya, atau ada sesi kedua? iya silahkan. Langsung semuanya Pak ya. Boleh. Terus selanjutnya Galif. Ya, nama saya Akademi Gali Afif dengan NIM 25. Ingin menanyakan pada pengaji, apakah materialitas merupakan masalah pertimbangan profesional untuk kasus fraud? Ya. Selanjutnya saya kira. Ya, selamat pagi. Saya Firasari dengan NIM 11. Saya ingin bertanya, apakah seorang akuntan forensik harus memiliki sikap independen, objektif, dan skeptis? Kalau memang harus, mengapa? Terima kasih. Terus selanjutnya sudah ya, cuma gak ada lagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Claudia. Sania. Saya Sania dengan NIM 29. Ingin bertanya, Ya. apakah audit internal itu juga bisa untuk melakukan audit investigasi? Terima kasih. Ya.
Selanjutnya, Claudia. Saya Claudia dengan NIM 1217.008. Saya mau bertanya tentang tujuan dari dilakukannya audit investigatif itu apa ya? Manfaatnya apa? Terima kasih. Baik. Ya, pertanyaan saya tutup dengan jumlah 7. Saya akan mencoba mendiskusikan dengan diri sendiri, minta waktu beberapa menit. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Esther, yaitu apa saja pelayanan yang diberikan oleh akuntansi forensik. Pelayanan yang diberikan oleh akuntansi forensik yaitu jasa saksi ahli, penilaian atau menilai kerugian ekonomi, terus menilai pekerjaan profesional, terus investigasi dalam hal penipuan dan penelusuran aset. Apakah dapat menjawab, Esther? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terus sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Apa peran BPK dalam akuntansi forensik? Ya, peran BPK yaitu sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi terutama di Indonesia dengan cara mengungkapkan metodologi auditnya dan meningkatkan kinerja pegawai pengawasannya dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keahlian teknis dalam mendeteksi fraud, yaitu memiliki kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara adil dan mampu melaporkan fakta tersebut secara lengkap. Apakah sudah menjawab Saudara Novi? Saudari Novi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Iban. Dalam pencegahan fraud ada peran penting, yaitu pengendalian intern. Yang mana yang lebih penting, yang pengendalian intern yang aktif atau pasif? Ya, di sini saya akan menjawab. Yang berperan penting dalam pengendalian intern dalam pencegahan yaitu intern aktif. Karena pengendalian intern aktif secara langsung berhadapan dengan fraud yang akan terjadi atau bisa dibilang pengendalian yang berkontribusi nyata dalam pencegahan fraud. Sedangkan pengendalian intern pasif hanya sebagai pendukung setelah dilakukannya pengendalian aktif. Sehingga menurut saya sebaiknya
kedua pengendalian ini dilakukan karena pengendalian intern aktif rawan untuk ditembus oleh pelaku fraud, sedangkan pengendalian intern pasif tidak rawan untuk ditembus pelaku fraud. Oleh karena itu, jika pengendalian intern aktif tidak berhasil atau tetap tertembus oleh pelaku fraud, maka pengendalian intern pasif di belakangnya dapat mendukung sebagai bukti-bukti kejadian fraud. Seperti itu. Apakah bisa menjawab Saudara Iban? Baik, Saudara Dia. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Terus di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sania. Apakah audit internal juga bisa melakukan audit investigasi? Dari yang saya cari, audit internal itu diharapkan memiliki kemampuan dan keahlian mengenali fraud auditing sehingga diharapkan pelaksanaan auditing atas fraud dapat berjalan dengan lancar. Peran utama dari internal audit yaitu sebagai fungsi pencegahan kecurangan untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan, sehingga mungkin kalau menurut saya tidak bisa melakukan audit investigatif karena kan audit investigatif itu untuk sedangkan audit internal seperti itu. Apakah dapat menjawab? Mungkin maaf, di sini ada kendali jaringan, jadi kayak putus nyambung gitu, Pak. Iya, Pak. Ya, sekarang apakah tadi jawaban saya sudah menjawab dari pertanyaan Saudari Sania? Yang terakhir jawabanmu putus-putus ini. Oh, jadi kan audit internal itu kayak untuk mencegah terjadinya fraud yang berperan penting kayak supaya tidak terjadi fraud untuk mengendalikan fraud di dalam suatu organisasi, sedangkan audit investigasi kan memberi laporan kayak memberikan hasil akhir, menelusuri. Jadi audit internal menurut saya tidak bisa menjadi audit investigatif karena audit internal kan berperannya di dalam perusahaan tersebut. Jadi hanya untuk mencegah terjadinya fraud, mengendali terjadinya fraud seperti itu. Oke, thank you, Di. Ya, sama-sama. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Feby. Apakah seorang akuntan forensik atau audit forensik harus memiliki sikap independen, objektif, dan itu ya tadi ya, mengapa gitu ya Feby? Iya, betul. Saya iya, karena seorang audit forensik harus dalam keadaan dapat dari pengaruh atau tidak dapat dikendalikan oleh orang lain, agar tidak mempengaruhi keputusan auditor, atau seorang audit harus memiliki kualitas dalam memberikan nilai yang mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak juga dalam beban dari benturan kepentingan. Jadi itu wajib dimiliki oleh auditor forensik, akuntan forensik seperti itu. Apakah dapat menjawab, Feby? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Galif. Apakah materialitas merupakan masalah pertimbangan profesional?
Menurut saya iya, karena materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan oleh seorang auditor. Apakah bisa menjawab, Saudara Khalid? Baik, terima kasih. Terus yang terakhir saya akan pertanyaan dari Claudia ya yang belum saya jawab. Clau? Iya. Tujuan dari audit investigatif yaitu untuk mencari dan menemukan serta mengumpulkan data terkait dengan fraud berdasarkan 5W plus 2H. 5W itu apa aja? Plus 2H. When, where, when, why, who, plus how, dan how much. Itu. Apakah bisa menjawab, Claudia? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin sesi tanya jawab sudah saya akhiri dengan 7 pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Daniel. Ya, terima kasih untuk Sri Diana yang sudah menjadi penyaji pertama pada perkuliahan kita ya hari ini. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya keluar masuk program tidaknya saya masalah saya ulang dan ya syukurnya sekarang jadi lancar. Oke, karena kemarin baru diupdate ceritanya gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Diana sih sebenarnya cukup baik, cukup bisa menceritakan apa itu audit forensik, akuntansi forensik dan audit investigatif. Jadi ada perbedaan. Kalau kita ngomong ada terjadi fraud ya karena objeknya itu adalah fraud, kalau terjadi kecurangan, maka akuntansi forensik itu adalah alat untuk membuktikan bahwa kemudian akuntansinya itu berjalan dengan baik. Fraud itu betul-betul. Jadi kita membuktikan bahwa prosedur-prosedur akuntansi telah diikuti dengan baik. Sedangkan audit investigatif itu lebih bagaimana kita kemudian membuktikan adanya seberapa besar tingkat kesalahan, seberapa tingkat kecurangannya. Jadi agak berbeda. Jadi akuntansi forensik dan audit investigatif tidak bisa dipisah, biasanya dilakukan dua-duanya. Karena kalau kita mendapat pekerjaan khusus untuk melakukan audit investigatif, pasti kita lakukan yang pertama kali adalah melakukan akuntansi forensik. Saat kita mendapat kemudian terjadi kecurangan, sudah terjadi kemudian aspek hukumnya, akuntansi forensik dilakukan. Tidak hanya kemudian akuntansi forensik, tidak hanya kemudian melihat prosedurnya, melihat kemudian salah atau benarnya metode akuntansi yang dipakai, berapa besar kecurangan yang terjadi ya nilainya kan pakai akuntansinya, terus kemudian berapa besar kerugian yang harus dikembalikan entah kepada negara, entah kepada perusahaan. Kalau tanpa itu harus diiringi dengan audit investigatif. Jadi kita kemudian menelusuri lagi, melacak ulang, membuktikan secara terbalik bahwa benar-benar terjadi kecurangan, bahwa betul-betul terjadi kesalahan, dan itu harus berapa besar dampaknya, terus kemudian siapa pelakunya, bagaimana modusnya, itu tidak bisa dengan akuntansi forensik. Itu harus dengan audit investigatif. Jadi kalau kemudian masalah hitung-hitungan, nilainya, angkanya, berapanya, prosedurnya seperti apa, itu di akuntansi forensik. Tapi kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana kesalahan itu dibuktikan, siapa pelakunya, bagaimana modus operandinya, dan seperti apa tingkat kesalahannya, itu menggunakan audit investigatif. Jadi dua-duanya itu dilakukan sebenarnya saat kita kemudian melakukan yang namanya fraud, saat terjadi fraud. Jadi saat kemudian accounting and auditing in fraud itu melibatkan dua hal ini. Jadi pekerjaannya kan beda ya. Kalau kita di akuntansi kan membuat laporan keuangan, tuh kan. Terus kemudian kalau
audit membuktikan bahwa laporan keuangan itu disusun dengan benar. Nah, kalau dalam terjadi fraud, terjadi kecurangan, maka kedua-duanya dijalankan. Jadi prosedur awal diikuti sampai kemudian bagaimana laporan keuangan itu, bagaimana kesalahan-kesalahan pembuktiannya, baru kemudian dibalik diaudit lagi untuk menentukan siapa pelakunya, bagaimana modus operandinya. Jadi vice versa, sudah mundur ke belakang, maju ke depan. Itu yang dilakukan saat kemudian saat kita melakukan yang namanya fraud, accounting and fraud audit. Nah, Diana sebenarnya sudah menceritakan asal-usulnya bagaimana jasa yang dilakukan, terus kemudian, nah sayangnya saat kemudian menjelaskan fraud tree, memang ada bagian yang akan menjelaskan, tapi ya tolong tadi Diana seharusnya, ya ini untuk yang lain aja, ini juga masukan untuk Diana, walaupun kemudian kita tidak jelaskan dengan detail, karena enak nanti yang maju fraud tree kan, tapi paling tidak kan fraud tree-nya dimunculkan terus dijelaskan secara singkat lah. Nah, terus kemudian fraud teori, bagaimana penyebab fraud, itu tidak hanya ground teori, tadi yang disampaikan oleh Diana kan ground teori gitu ya, yang teori yang ketiga, tapi sebenarnya sejarahnya diawali dari mana sih? Dari yang namanya fraud triangle dulu ya, segitiga fraud, terus jadi segi empat, itu yang namanya fraud diamond, terus kemudian baru ngomongin ground teori, baru terakhir itu pentagon. Tidak perlu dituliskan semuanya detail, kayak tadi sudah betul, ada 4 ditunjukkan kan, great opportunity gitu ya. Nah, itu kayak gitu dijelaskan, pokoknya muncul tapi dijelaskan singkat. Seperti juga fraud triangle kan gambarnya cuma segitiga gitu, ditunjukin segitiganya, dijelasin. Jadi orang tahu bahwa ternyata perkembangannya seperti apa, dan sekarang itu bukan lagi pakai 4 itu penyebabnya, tapi 5 ya, pentagon, fraud pentagon. Itu sih, kalau yang lain-lainnya sih tidak ada kritik untuk Diana. Memang gayanya begitu ya, kalau presentasi itu ya seperti guru mengajar gitu, menjelaskan ke murid-muridnya seperti apa, begini ya, tidak tergesa-gesa, tertata, walaupun terkadang kok nggak maju-maju sih gitu ya yang dijelasin, tapi ya itulah gayanya Sri Diana, tapi nggak apa-apa, memang itu style, gaya nggak bisa dirubah, tapi bahwa kemudian apa yang disampaikan sudah tepat seperti apa yang diharapkan, dan sudah kemudian sudah bisa katakanlah memenuhi kaidah-kaidah dalam melakukan presentasi. Nah, untuk yang lain, nah ini seperti Galif, terus Sania, Claudia, ini kan ikonnya masih tulisan gitu ya, RG, Sania SA gitu ya, tolong diganti dengan fotonya, nggak harus foto yang kayak Ibanez, foto KTP kayak begitu, ya juga nggak apa-apa kalau fotonya seperti fotonya Feby gitu ya, jadi 4 gitu, jadi kecil, jadi ini Feby, ini ya nggak apa-apa juga, yang penting kelihatan icon fotonya gitu ya. Kalau Sri Dia ini fotonya malah foto PKL ya kemarin, kok seperti Bukan Pak, itu foto waktu lomba stock lab. oh, saya nggak kelihatan di sini ya, maklum. Gambarnya kecil, jadi seperti apa, boyband sama girlband gabung jadi satu gitu ya fotonya. Tapi nggak apa-apa, jadi kayak seperti itu juga. Kalau punyanya Esther, saya nggak tahu Esther ini yang kiri atau yang kanan, terus kemudian ada kayak kumis-kumisnya kayak begitu. Ya. Oh, saya yang kiri, Pak. Oh ya, tahu, saya cuma nggodain kamu aja. Jadi itu ikonnya itu sebaiknya foto pribadi gitu ya, atau ya kalau memang apa ya, ya sebaiknya foto pribadi aja deh supaya jelas gitu ya, untuk icon di sini. Kalau nanti Anda kemudian untuk foto-foto yang lain sih terserah aja ya, kalau untuk katakanlah di WA, di email atau yang apa, tapi kalau untuk ini di Teams ada baiknya memang kemudian fotonya yang ya tampil rapi seperti Ibanez itu ya.
Kemudian pasti protes, Pak Dan aja nggak pernah rapi. Kalau saya rapi nanti malah kalian yang bingung gitu. Hah, tumben Pak Dan, apa salah minum obat gitu ya. Oke, itu tadi masukan untuk si Diana, untuk semuanya aja. Nanti mekanisme presentasinya, jadi jangan langsung ditembak seperti Diana, selamat pagi gitu ya. Tata aturannya itu saya yang buka dulu, saya mulai direkam saat kemudian itu memang saya masuk, kemudian saya persilahkan kepada penyaji, kemudian penyaji memperkenalkan diri, tadi sudah ya nama Diana, terus kemudian materinya apa, baru kemudian masuk ke materinya. Kalau perseorangan ini masih enak ya, masih mending. Tapi kalau berkelompok kan harus dikenalin satu-satu oleh moderatornya yang pertama kali menyajikan. Jadi itu etika bagaimana kita berpresentasi, jangan langsung ditembak. Nah, itu biasanya saya kalau kemudian presentasi memang gayanya kayak Sri Diana gitu. Masuk langsung terima kasih untuk materinya, saya tidak memperkenalkan diri, tidak kemudian salam pun tidak gitu ya. Kalau di dunia akademik itu kemudian pasti dilihatin orang ya. Kemudian mohon maaf saya kemudian harus bersalam, jadi kemudian memperkenalkan diri dulu walaupun yang lain sudah kenal gitu ya. Jadi saya tidak bisa asumsikan seperti saya di dunia yang lain, katakanlah di dunia NGO yang selama ini saya geluti kan, ngapain saya harus memperkenalkan diri saya, kan biasanya sudah diperkenalkan, orang sudah baca portofolio saya tinggal maju menyampaikan presentasi. Nah itu di dunia pendidikan seperti ini, di dunia akademik itu tidak patut, apalagi kalau itu nanti kita presentasinya itu di hadapan para pejabat, itu selain salam, dan salam pun bukan nggak hanya satu gitu, bukan hanya salam sejahtera atau assalamualaikum atau selamat pagi, tapi ada 7 salam yang disampaikan, mulai dari selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera dan sebagainya, sampai kemudian salam kebajikan, rahayu lagi gitu ya. Jadi ya harus 7 lengkap disampaikan. Terus kemudian kepada yang terhormat, satu persatu pejabat itu disebutkan. Jadi itu sudah 5 menit, bahkan 10 menit sendiri, padahal waktu presentasi cuma 15 menit. Jadi ya itu tata cara yang kita harus ketahui, bagaimana kita melakukan presentasi dengan baik. Saat itu kita di dunia akademik, di dunia birokrasi, atau di aktivitas yang lain. Kalau di perusahaan ya nggak perlu selamat pagi langsung tabrak, itu aja ya. Sama seperti gayanya Sri Diana gitu, atau gaya saya di NGO lebih lagi. Saya nggak perlu menyampaikan materinya, materi saya mau membahas apa, jadi setelah saya salam langsung saya tabrak gitu aja. Tapi ya kita harus tahu umpan, bahasa Jawanya itu umpan papan, di mana kita melakukan presentasi harus tahu apakah di perusahaan, apakah di organisasi non-profit, ataukah di organisasi pendidikan, atau di lembaga birokrasi. Yang lebih susah lagi kalau kemudian presentasinya itu di yayasan yang punya latar belakang agama. Jadi depannya kalau yang muslim harus ngucapin bismillahnya itu panjang gitu ya, setelah assalamualaikum. Kalau di Kristen itu kemudian ya kita awali dengan doa, jadi kayak begitulah, dan harus berdoa betulan. Nah itu beda, dan itu harus difahami untuk semuanya, karena Anda sudah di semester 7, sebentar lagi tugas akhir, sebentar lagi masuk ke dunia kerja, dan saya tidak tahu Anda nanti akan masuk di dunia kerja yang mana, tapi tata cara bagaimana kita melakukan presentasi itu harus Anda pahami dan pelajari mulai dari sekarang. Oke, itu untuk katakanlah untuk pesan-pesan pasal pada semuanya, tapi paling tidak apa yang sudah disampaikan Sri Diana tadi sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana sih akuntansi forensik dan audit investigatif. Nah, kemudian saya masuk setelah pesan-pesan juga, pesan-pesan sponsor untuk semuanya. Kemudian saya akan coba bahas masing-masing pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh kawan-kawan yang lain. Tapi kalau yang ada berapa sih yang memang saya lewati? Saya berangkat dari yang
paling penting yang kemudian jadi pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan dari Feby ya. Itu sikap independen dan skeptis. Tadi kan Diana masih menjawabnya yang independen dan belum menjawab skeptis. Nah, ini yang jadi penting karena sebenarnya, nah kita itu nggak enaknya kalau jadi auditor, apalagi fraud auditor. Jadi kan ada tingkatannya, internal audit kita di dalam, terus kemudian kalau kemudian external audit kita jadi independen. Nah, terus kemudian independent audit, terus kemudian kalau kita ya independen harus betul-betul independen. Kalau audit internal kita memang independen, tapi kan sebenarnya independennya hanya penampakan aja, tapi kan tidak benar-benar independen. Terus kemudian audit, fraud audit atau akuntansi forensik dan audit investigator. Fraud examiner, bukan auditor ya, fraud examiner, sorry. Jadi itu penguji fraud examiner orangnya, bukan fraud auditor. Dulu fraud auditor, tapi sekarang menjadi fraud examiner. Nah, yang namanya skeptis itu wajib. Independen ya, pasti karena kita harus memposisikan diri kita jadi apa ya, bukan bagian dari yang kita periksa. Apalagi kalau fraud audit jelas, ya kita bukan pelakunya, kita nggak kenal, kita tidak berhubungan secara langsung dengan siapa yang kita periksa. Ya harus ya independen lah, harus independen. Terus kemudian kalau kita menjadi auditor, katakanlah yang paling gampang aja sebagai audit internal. Katakanlah posisi yang sekarang saya ini kan yang saya lakukan. Saya menjadi auditor internal dari jaringan koperasi ya, koperasi simpan pinjam itu. Apa yang terjadi ya, posisi saya walaupun saya itu dipilih oleh anggota, saya ada di dalam situ, tapi saya harus kemudian independen. Jadi kalau saya periksa ke kantor cabangnya ada 3, kantor cabang pembantunya ada 11. Jadi kalau saya keliling, ya saya ya menempatkan diri saya memang seakan-akan saya ini stakeholder yang butuh tahu. Padahal sih saya sudah, ya secara prosesnya kan sudah ada SPI-nya, sudah ada prosesnya, saya lebih tahu aturannya yang menyepakati itu yang sebagian besar kan aturan yang disepakati oleh pengurus dan pengawas, jadi sudah tahu seperti apa SOP-nya dan sebagainya. Tapi saya harus saat datang ke sana, saya memposisikan saya sebagai, saya skeptis bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti aturan itu, tidak bisa, dan harus saya buktikan bahwa mereka mengerti. Jadi skeptis itu bahasa lainnya itu yang paling banyak umum itu ya curiga. Yang lebih keren lagi itu bahasa saudara-saudara kita yang muslim gitu ya mengatakan suudon. Tapi ini jadi bukan kusnudon ya. Kusnudon kan beda. Kalau kusnudon itu kan kita berpikiran baik. Tapi ini suudon untuk membuktikan bahwa mereka betul-betul baik. Jadi kita memang wajib curiga. Skeptis itu karena kita kemudian curiga bahwa mereka tidak bisa melakukan, bahwa mereka ada kesalahan, dan jadi ke situ itu kita kemudian meluruskan apa yang salah dan apa yang kurang gitu. Nah, itu skeptis. Jadi ya gimana ya? Ya makanya saya senang jadi auditor itu, walaupun saya tidak jadi auditor internal ya, saya kemudian ke audit, tidak menjadi audit eksternal lagi, tidak menjadi audit independen di KAP karena persyaratannya terlalu panjang dan saya harus berurusan dengan pasar modal. Itu yang dalam tanda petik bikin males gitu ya, karena kerjanya berangkatnya pagi, pulangnya itu nyaris pagi lagi gitu. Saya menjadi auditor internal dan kemudian belajar menjadi fraud examiner. Nah, apa yang menjadi kemudian andalan saya? Ya, saya memang harus skeptis. Yang kedua, saya harus independen. Bahwa independen itu apa ya? Berarti sikap mental saya. Jadi bukan hanya in fact betul-betul independen, nggak mungkin lah. Katakanlah hari ini saya juga harus mencari audit eksternal untuk di koperasi saya yang jadi audit internal. Nah, apa yang lakukan? Apakah saya betul-betul tidak kenal?
AP-nya kemarin audit akuntan publiknya kemarin yang melakukan audit itu ternyata adik kelas saya. Dia kemudian adik dari dosen yang waktu saya kuliah S1 dosen biasa, waktu kuliah S2 akuntansi itu dia itu adalah kaprodi, teman dekat kakak kan hanya 3 atau 4 tingkat di atas saya. Saya kenal dekat dengan kakaknya. Saat dia masuk saya nggak kenal. Jadi dia bercerita bahwa dia adalah adiknya Pak R gitu ya. Jadi ya, terus kemudian loh berarti kenal ini. Dia pernah kerja di akuntan publik yang dulu saya pernah magang di sana sampai sekarang. Terus kemudian ternyata dia menikah dengan adik kelasnya yang itu adalah anak dosen senior audit di Brawijaya. Jadi ya kemudian jadi ya kenal semua, terus kemudian kita cerita-cerita. Jadi kemudian hubungannya jadi akhirnya ya kemudian dia melihat saya kan sebagai seniornya gitu ya. Terus kemudian saya bertemu dengan pimpinan KAP-nya. Jadi ya akhirnya ngobrol, nggak apa-apa, sudah baik, karena pimpinan KAP-nya itu ya bagi saya masih ya selain dosen, beliau juga ya agak jauh sih dari saya, tapi kenal. Jadi kita guyon-guyon, tak popo anu. Jadi akhirnya posisinya dia kan jadi sungkan ke saya. Nah, apakah itu dikatakan independen? Nah, kalau itu independennya in fact, ya nggak bisa. Jadi independen ada dua, ada in fact yang betul-betul independen dan ada in appearance, nampak independen ya. Yang kemudian terjadi apa ya, in appearance. Jadi akhirnya dia tahu karena saya itu teman-temannya kakak kelasnya, saya berteman dengan bosnya, saya juga kemudian pernah magang di KAP yang dia sekarang bekerja, kenal dengan pimpinan KAP, saya kemudian juga dengan mertuanya itu kenal baik. Akhirnya apa yang terjadi ya, datang itu ya akhirnya mohon izin Pak, Mas, gitu ya. Kemudian kan jadi nggak enak ya kalau di luar kita ngomongnya Mas, tapi kemudian ngomong izin Pak, saya harus memeriksa ini, mohon izin saya harus periksa ini. Jadi ngapain kamu semuanya izin, itu sudah tugasmu. Nah itu mau nggak mau berpengaruh. Nah, kemudian saya berpikiran untuk kemudian mengalihkan, karena itu kan anak buah itu ya, dia masih anak buah, masih S1 juga gitu ya. Saya pikir mengalihkannya ke yang sudah S2 dan punya kantor sendiri. Namanya SC, ya Pak Sandy lah, katakanlah saya mau mengalihkan ke Pak Sandy. Nah itu apa lebih nggak parah lagi? Teman di kantor, tiap hari nyaris ketemu, ya karena posisi COVID ini aja tidak bertemu. Terus saya kasih penugasan untuk mengaudit kooperasi yang di situ saya jadi audit internal. Apa yang terjadi? Ya kan kemudian ya bro, hasilnya bro, gitu ya kayak sehari-hari gitu bro gitu kan, ya itu lebih nggak independen lagi sebenarnya, in fact, tapi in appearance nampaknya ya kami independen karena saya tidak berhubungan dengan kantornya Pak Sandy, saya bukan jadi stafnya Pak Sandy, demikian pula Pak Sandy tidak menjadi anggota di koperasi tempat saya bekerja ya. Ya kemudian itu tidak ada relasi. Tapi kalau tidak kenal ya nggak mungkin ada auditor dengan kliennya itu yang nggak kenal. Walaupun itu fraud. Katakan ada kecurangan, saya jadi fraud examinernya. Saya kan harus tahu, harus ngobrol dengan beliaunya. Saya jadi tahu kemudian kronologi kejahatannya apa yang dilakukan, katakanlah. Atau kemudian dia tidak bersalah. Nah itu kan nggak bisa yang namanya betul-betul independen. Tapi skeptisnya bahwa kemudian di situ ada kesalahan, di situ akan saya perbaiki, itu harus wajib dimiliki. Jadi auditor itu atau fraud examiner gitu ya, itu kan orang yang baik gitu ya, karena kita kemudian awalnya itu suudon, awalnya berpikiran buruk, tapi sebenarnya kita punya tujuan baik untuk memperbaiki dan menjadikan perusahaan atau entitas apapun yang kita audit itu menjadi lebih baik. Kalau yang punya fraud, terjadi fraud, di situ kita temukan fraudnya. Kalau kemudian audit, ketaatannya yang kita pentingkan. Kalau audit eksternal, kalau audit internal kan lebih kepada kinerjanya yang harus kita utamakan. Jadi ya awalnya itu seperti orang yang
sering kelas saya nggak pegang kelas audit ya, audit internal itu. Bagaimana pengalaman saya pernah bekerja di audit internal sebagai sebuah perusahaan itu, yang ngerangkep jadi dosen juga jadi audit internal di sana gitu ya. Ya awal-awal datang kan semua orang-orang yang pernah terperiksa oleh saya kan seperti melihat saya itu seperti anjing gitu ya. Tapi akhirnya setelah kemudian tahu bahwa kemudian tujuan saya adalah memperbaiki kinerja mereka, wah mereka malah kemudian jadi sangat baik dengan saya. Jadi itulah auditor itu yang awalnya dianggap sebagai orang jelek, tapi bahwa kemudian kita tujuannya baik dan kemudian memang betul-betul melakukan perbaikan. Jadi seperti kalau Anda lihat film-film itu anti-hero gitu. Yang beda kalau superhero itu kan beda ya. Orang yang sudah dari awal itu sudah seperti penolong, sudah jadi orang yang bekerja, banting tulang ini dan sebagainya, membantu perusahaan. Katakanlah kalau perusahaan itu bekerja dengan baik, nah itu akuntan. Kalau auditor itu anti-hero. Kelakuannya dianggap aneh, pekerjaannya dianggap aneh gitu ya. Ya seperti Deadpool atau apa gitu kan, ini orang aneh, orang nggak jelas tapi sebenarnya dia tujuannya baik. Nah kayak begitu. Akuntan itu adalah superhero bagi perusahaan karena dia menatakan sistem, melakukan pendampingan sistem. Kalau auditor, examiner itu anti-hero. Nampak kemudian sebenarnya orang aneh dianggap jelek, tapi sebenarnya dia bertujuan baik untuk perusahaan. Itu katakanlah, ya agak mohon maaf agak panjang mengenai independen dan skeptis karena ini penting. Apalagi kemudian kalau yang saya tahu kan yang di sini auditor kan ada 4 ya, itu salah satunya Feby auditor apa enggak? Oke, Feby pingin jadi auditor, jadi kayak gitu Feb. Mau nggak mau harus punya hints gitu ya, feeling bahwa kemudian atau kalau kita masuk datang itu ke perusahaan kayaknya ini ada yang salah deh, kayaknya itu memang harus kita miliki, tapi kemudian secara feeling sebenarnya tahu kok. Jadi untuk Feby ada banyak keuntungan karena yang saya tahu Feby kan punya sixth sense gitu ya, kemudian untuk melihat ini baik atau buruk gampang aja kok masuk ke sebuah tempat itu kemudian kita enak nggak ya ngelihat ini bahwa kemudian ini settingan atau tidak itu terasa kok kalau kita sudah betul-betul nyemplung di dunia audit. Jadi ada untungnya punya sixth sense itu karena kemudian kita masuk kok kayaknya aneh ya, bawaannya kok aneh ya, bau-baunya ini kok semuanya tertata terlalu rapi gitu ya, settingan ini. Itu langsung terasa gitu, enak gitu kalau jadi auditor punya kayak begitu. Bisa juga karena kebiasaan, kemudian kita jadi terlatih, tapi kalau sudah punya bawaan itu lebih enak. Karena biasanya auditor memang agak bau-bau kayak begitu. Internal, eksternal maupun apalagi examiner. Itu Heb. Iya Pak. Paling tidak Feby sudah punya satu modal awal untuk skeptis, punya bawaan. Oke, yang lain bagaimana pelayanan pelayanan akuntansi forensik, terus kemudian peran BPK tadi sudah dijawab, terus kemudian auditor internal itu aktif dan pasif sudah dijawab dengan baik oleh si Diana untuk bahwa kemudian aktif ya, yang pastilah kita melakukan aktivitas aktif. Materialitas, Galif, apakah itu harus? Ya iyalah, kalau nggak material ngapain diaudit, ngapain diperiksa kalau ternyata tidak material. Apakah material itu jumlah saja? Nah ini yang perlu saya tegaskan, tidak. Kalau jumlah besar gitu ya, oh ya. Tapi kalau kemudian bagaimana kecil tapi sering terjadi berulang, ya kalau di total-total kan material juga. Kecil-kecil Pak, nggak material jumlahnya, tapi sering terjadi. Nah, itu kan materialnya bukan material pada jumlahnya, tapi pada frekuensi. Jadi, dikatakan material itu sebenarnya ada 4 gitu ya, yang kemudian pasti yang satu jumlahnya besar, terus kemudian dia jumlahnya tidak besar, tapi sering sekali, secara frekuensi sering terjadi. Terus kemudian
dikatakan kemudian kita punya melakukan audit itu yang kemudian itu cenderung menjadi material apa? Kalau kemudian di situ ada transaksi-transaksi yang terlalu kacau nilainya. Nah, itu pasti indikasinya, masa sih hari-hari gini kok ada sampai rupiahnya itu 253 rupiah. Terus kemudian kalau enggak sampai sen-senan. Kalau itu bunga enggak ada masalah, tapi kalau kemudian transaksi biasa, masa sih sampai sen-senan kayak begitu? Terus kemudian angkanya terlalu bulat, ada transaksi yang kemudian ternyata 1 juta, 1.200.000, 1.400.000, 1.500.000. Itu sering muncul gitu ya. Kemudian ada yang aneh, masa sih transaksi hari gini kok bayarnya itu pas gitu ya, nggak ada ratusannya, nggak ada ribuannya, ratusan ribu, nggak ada ribuannya, kayaknya juga ada yang aneh. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Ada 4 tadi ya, ada yang jumlahnya terlalu besar, terlalu sering terjadi, terus angkanya itu meraji itu kacau gitu ya, yang angkanya 34.555.675 rupiah 60 sen. Wah, ya sudah kayak gitu yang aneh-aneh gitu perlu diperiksa. Atau kemudian transaksi-transaksi yang terlalu gede gitu ya. Bukan gede. Munculnya itu bulat-bulat. Transaksi yang lainnya 3.540.000, terus kemudian 1.560.000. Nah, ini enggak 1 juta. 1.200.000. 1.300.000 itu sudah distabiluin aja untuk kemudian dicek. Nah, biasanya nilai-nilai yang kayak begitu ada kesalahan yang sifatnya material. Itu ya Galif ya, ada 4 tanda itu harus kita sebagai auditor kayaknya wajib tahu gitu. Gejala-gejalanya. Atau kalau bahasa di fraudnya itu disebut dengan red flag. Itu ya. Itu yang harus diketahui juga. Nah, kemudian tadi Sania audit internal untuk investigasi sudah dijawab dengan baik, tidak bisa. Bahwa kemudian ada lagi tujuan dari audit investigatif dari Claudia sudah dijawab oleh Sri Diana dengan baik ya, 5W dan 2H. Kalau saya sih malah sebenarnya 3H. Di how, bagaimana itu terjadi, dan kemudian how much, berapa besarnya, dan how many sebenarnya. Karena how many itu untuk yang tidak bisa terukur kan, nah itu bisa saja kemudian jumlah-jumlah tertentu, bukan uangnya, tapi how many menyangkut jumlah barang dan sebagainya, karena fraud itu tidak kemudian selalu menyangkut dengan terkait dengan barang yang bisa dihitung. Jadi fraud itu bisa saja terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kalau penyalahgunaan kekuasaan kan bukan how much, tapi kan lebih kepada how many-nya. Itu yang bisa saya tambahkan untuk apa yang sudah disampaikan oleh Sri Diana. Itu ya. Oke, siapa yang maju minggu depan ya, untuk minggu depan, untuk next. Daripada saya buka daftar, oh ini sini adalah ada daftar nama kelompok. Tapi di ini kok sudah MK yang saya mau buka. Minggu depan siapa yang maju? Minggu depan saya, Pak. Oh, Esther. Oke. Ya. Ya. Semoga bisa dipersiapkan dengan baik. Paling tidak Sri Diana sudah menjadi terbaik untuk seminggu ke depan. Kalau kemudian ternyata minggu depan Esther tidak bisa menyajikan yang lebih baik atau sama saja dengan yang katakanlah kualitasnya sama disampaikan oleh Sri Diana, tetap Sri Diana yang menjadi lebih baik ya, karena sudah 1 minggu lebih dulu dan persiapannya kan relatif ya sama sih, sama-sama 1 minggu. Tapi Esther harus bisa lebih baik. Jadi raise the bar, ditinggikan lagi targetnya. Itu. Oke.
Itu ya, jadi minggu depan saya ketemu sudah ikonnya sudah tidak lagi fotonya itu DP-nya itu tidak kemudian tidak muncul atau tulisan. Jadi sudah muncul icon untuk Teams ini sudah foto-foto yang masing-masing yang presenternya. Jadi saya supaya tahu gitu ya siapa ini dan hari ini presentasi tentang apa. Oke, apa masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk Sri Diana yang sudah menjadi penyaji, juga kemudian mengantarkan kita pada diskusi, dan juga untuk yang merekam ini, saya tunggu nanti juga kemudian ininya, linknya, link cukup yang dikirim itu ke linknya bahwa sudah di-upload, sudah diunggah ini ke YouTube sehingga saya juga upload juga dengan versi saya. Jadi ada 2 uploadan yang bisa kemudian nanti siapapun menikmati juga menjadi evaluasi kita saat kita suatu saat sudah jadi orang gitu kan. Wah, ternyata dulu saya presentasi kayak begini ya. Lucu masih lucu gitu atau kayak apa gitu ya. Oke, ya Sri Diana angkat tangan. Pak, ini untuk uploadnya ada batas waktu atau gimana, Pak? Ya kalau bisa secepatnya lah. Kan kalau paling enggak batas waktunya itu sampai minggu depan. Jangan sampai minggu depan katakanlah Pak Esther maju sudah kemudian langsung ternyata oleh Esther di-upload ya. Kan jadi terlambat yang maju pertama. Oh, oke. Baik, Pak. Sampai minggu depan lah gitu ya. Iya. Oke, ada yang lain? Kalau tidak, perkuliahan hari ini bisa saya akhiri. Mari kita berdoa untuk yang terbaik yang sudah kita dapatkan dan berdoa supaya sepanjang semester ini berjalan dengan baik, juga khususnya bagi tugas akhir yang akan Anda jalani gitu ya. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya di minggu depan ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ipan. Apa? Editno videoku. Edit no? Yes. Apa sing edit? Nanti wes di grup. Ya. Ya wes, Bye, bye, guys. dah. Bye. Terima kasih. Makasih. Ya, sama-sama. Dadah, Tete. Yuk. Terima kasih.